Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kelas kita pada pagi hari ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita di buku Taqribul Ajurumiyah karangan Syekh Mukhtar, ya, Abu Sa'id Mukhtar Al-Hadrami hafizahullah taala. Salawat bersalam salam dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. ودعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم قل لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dan sekarang sudah masuk ke nubdzah, ya. Nubdzatun mukhtasaratun anil muallifi Ibnu Ajurrum rahimahullah, ya, yaitu ringkasan ataupun secercah gambaran, ya, biografi dari si penulis yaitu Ibnu Ajurrum, ya, Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Baik, untuk nubdzah ini mungkin saya yang baca, ya. Saya yang baca, nanti pas di halaman setelahnya halaman 8 baru nanti teman-teman yang lain yang saya suruh baca, ya. Karena di nubdzah ini eh, agak lumayan, ya, kosakatanya. Jadi memang perlu apa namanya? Perhatian cukup seperti, ya. Nah, langsung saja kita mulai di sini. Qala muallif hafizahullah taala nubdzatun mukhtasaratun 'anil muallifi Ibnu Ajurruma rahimahullahu, yaitu biografi ringkas terkait penulis Ibnu Ajurrum rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, ya. Huwa, dia adalah, yaitu penulis itu Muhammad ibni Dawud Abu Abdillahi As-Sunhaji Al-Maghribi An-Nahwi Al-Maliki. Ya, beliau namanya adalah Muhammad bin Dawud Abu Abdillah. Ya, ini kunyah beliau, ya. Kunyah beliau Abu Abdillah As-Sanhaji. As-Sanhaji Al-Maghribi. Ya, beliau berasal dari Maghrib, daerah barat sana. An-Nahwi, orang yang ahli nahwu, ya. Orang yang ahli nahwu. Al-Maliki, madhabnya. Jadi madhab beliau adalah madhab Maliki. Ya. Wa yu'rafu bibni Ajurruma. Ya. Dan beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Ya, bil maddi, ya, dengan mad. Ya, maksudnya dengan madnya apa? Yaitu dengan apa namanya? Hamzahnya itu dibaca panjang, bukan Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum bukan, tapi Ibnu Ajurrum. Seperti, ya. Maksudnya bil bimat itu maksudnya seperti itu, ya. A-nya itu dipanjangkan, tidak dibaca pendek, surut, ya. Nah, wa ma wa ma'nahu bi lughatil barbari al-faqiru as-sufi, ya. Dan maknanya, ya, makna daripada ajurrum ini tadi di bahasa barbar, ya, itu adalah al-faqir as-sufi, ya. Orang yang apa namanya? eh fakir, ya, orang yang miskin, kemudian as-sufi, orang yang apa namanya? Biasanya kalau sufi ini diterjemahkan atau diterminologikan dengan orang yang tawadu, seperti, ya. Orang yang apa namanya? eh ya, apa namanya? Low profile lah ibaratnya kalau istilah kita zaman sekarang. Seperti, ya. Nah, jadi itu, ya, terkait nama dan nisbat beliau.
Jadi kalau dari beliau madhab Maliki ya, kemudian beliau berasal dari daerah Maghrib ya, daerah Maghrib, daerah barat sana. Kalau kita kan Masyrik kalau kita ya, ada orang timur. Kalau beliau orang barat, ya. Nah, dikenal dengan Ibnu Ajurrum ya, dengan panjang matnya dipanjangkan, maksudnya A itu dipanjangkan A ya. Kemudian maknanya adalah al-faqir as-sufi, orang yang miskin, tawadu, ya. Low profile. Nah, kemudian di sini qala Suyuti ya. Imam As-Suyuti rahimahullah pernah berkata, Imam As-Suyuti ini imam di madhab Syafi'i ya. Salah satu imam daripada imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau ini hampir bisa dikatakan ahli di seluruh fan. Ya, Imam Suyuti ini. Beliau bisa dikatakan ahli di seluruh fan. Ya, maksudnya ahli itu apa? Ya, maksudnya beliau hampir di seluruh apa namanya? Fan, apa nama fan itu ya? Eh, mata pelajaran ataupun cabang ilmu itu beliau punya tulisan di sana. Ya, dan tulisan beliau bukan cuma sekedar tulisan biasa, tapi banyak diakui oleh para ulama, bahkan banyak jadi rujukan. Sebut saja misalnya dalam bidang tafsir, beliau ada tafsir Jalalain, sering kita dengar, sering dipakai untuk kajian-kajian. Di ilmu tafsirnya pun beliau ada buku namanya Al-Itqan, ya. Jadi rujukan utama bagi orang yang mau belajar usul tafsir. Kemudian di ilmu mustalah ya. Beliau ada alfiyah, alfiyah dalam masalah ilmu hadis. Kemudian dalam mustalahnya beliau ada apa namanya? Tadribur Rawi. Salah satu buku mustalahul hadis paling jadi rujukan di zaman sekarang. Kemudian di apa namanya? Ilmu bahasa. Beliau punya alfiyah juga. Alfiyah dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa. Kemudian apa lagi? Dalam masalah apa namanya qawaid fiqhiyah, beliau ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair, ya. Kitab termasuk buku yang jadi rujukan dalam masalah apa namanya qawaid fiqhiyah. Dalam masalah hadis, beliau punya Al-Jami', Al-Jami' As-Shaghir, ya. Ataupun misalnya di zaman sekarang kita sering kenal dengan Sahih apa? Sahihul Jami'. Ya, Sahihul Jami' karangan Syalbani itu. Nah, itu beliau itu mentashih daripada kitab-kitabnya Suyuti ini. Seperti itu. Ya. Jadi Imam Suyuti ini salah satu imam yang sangat terkenal, ya. Dan tulisan beliau sangat banyak. Nah, beliau di sini punya komentar terhadap Ibnu Ajurrumin tadi, ya. Ibnu Ajurrumin. Apa kata beliau? Kita coba kita dengarkan perkataan Imam Suyuti ini rahimahullah. Sahibul muqaddimati al-masyhurati bil jurumiyati. Nah, perhatikan kata beliau, Muhammad bin Daud As-Sonhaji ini, beliau adalah pemilik kitab muqaddimah, ya. Kitab muqaddimah yang terkenal dengan jurumiyah, ya. Maksudnya itu kitabnya tadi itu muqaddimah jurumiyah, ya, terkenal dengan nama tersebut, ya. Wasafahu syurrahu muqaddimatihi kal Makudi war-Ra'i wa ghairihima bil imamati fin nahwi, ya. Kemudian para syurrah itu jamak daripada syarihun. Syurrah itu jamak daripada syarihun, orang yang mensyarah, ya. Jadi orang-orang yang mensyarah muqaddimatihi, yaitu buku muqaddimah Jurumiyah ini tadi, siapa contohnya? Seperti Al-Makudi, Al-Makudi nama orang ya. Imam Al-Makudi, kemudian War-Ra'i, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya ini, wasofahu ya. Wasofahu mensifatihu, kembali ke Ibnu Ajurrum tadi ya, sahib Muqaddimah Masyhurah bil Jurumiyahin tadi ya. Para pensyarah buku Jurumiyahin tadi itu mensifati penulisnya itu dengan bil imamah, ya. Beliau mensifati dengan keimaman fin nahwi, dalam masalah ilmu nahwu. Ya, jadi memang Ibnu Ajurrum ini imam, ya, imam dalam ilmu nahwu. Wal barokati was salahi. Beliau juga disifati dengan keberkahan dan kebaikan, ya.
wa yashhadu bi salahihi ya umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatihi ya, dan mempersaksikan ya, wa yashhadu dan mempersaksikan bi salahihi atas kebaikannya ataupun atas kesolehannya si Ibnu Ajurumin tadi apa? Apa yang mempersaksikan atas kebaikan dan kesolehan dari Ibnu Ajurum, yaitu umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatihi, yaitu umumnya manfaat buku apa namanya ataupun umumnya manfaat terhadap mubtadi'in para pemula dengan adanya muqaddimah, yaitu dengan adanya buku Muqaddimah Jurumiyah yang beliau tulis ini. Sudah ya, cukuplah kebermanfaatan buku Jurumiyah ini bagi pemula-pemula itu menunjukkan atas kebaikan, kesolehan, keikhlasan daripada si penulis rahimahullahu taala. Nah, kemudian lanjut, walam aqif kata penulis hafizahullah, walam aqif lahu ala tarjamatin, dan saya tidak menemukan lahu bagi Ibnu Ajurum ini tadi itu tarjamah, yaitu biografi lengkapnya bagaimana. Turut ya. Beliau tidak menemukan kata beliau. Illa annani ra'aitu fi tarihi Ghurnatoh fi tarjamati Muhammad bin Ali bin Umar al-Ghassani an-Nahwi annahu qara'a bi Fasa ala hadzal rajuli ya, illa kecuali kata beliau bahwasanya aku pernah melihat di Tarikh Ghurnatoh. Tarikh Ghurnatoh ini tarikh, kalau saya lihat di apa Google tadi, Ghurnatoh ini Granada ya, tarikh negara Granada ataupun apa namanya eh, histori daripada bangsa Spanyol, karena Islam kan pernah jaya di Spanyol itu teman-teman ya, Cordoba ya. Nah, Islam pernah jaya di sana dan banyak ulama yang lahir di sana ya. Nah, jadi beliau pernah melihat di buku Tarikh Ghornotoh ini tadi ya, Ghornotoh ini Granada ya kalau kita lihat tadi ya, fi tarjamati Muhammad bin Ali ibn Umar al-Ghassani an-Nahwi annahu qara'a bi Fas ala hadzal rajul. Ya, bahwasanya beliau ketemu di Tarikh Ghornotoh ini tadi itu di terjemahnya ataupun di biografinya Muhammad bin Ali bin Umar al-Ghassani an-Nahwi, orang ahli nahwu juga, ya. Bahwasanya si Muhammad ini tadi, Muhammad bin Ali ini tadi itu pernah membaca di daerah Fas. Fas itu nama daerah ya. Fas ini nama daerah ya, nama daerah di Ghornotoh tadi ya, ala hadzal rajuli ya, beliau pernah membaca di daerah Fas ini tadi terhadap hadzal rajulin tadi itu ya apa namanya Allah alam ya, dimaksudkan adalah Ibnu Ajurum tadi ya. Jadi si Muhammad bin Ali tadi itu dia pernah belajar ya di daerah Fas terhadap Ibnu Ajurum ya, wa wasafahu a'ni hadzal rajula bil ustadzi ya, dan beliau mensifati ya, yaitu laki-laki ini tadi itu dengan ustadz ya, dengan guru. Kemudian mauliduhu kama taqaddam ya, dan kelahiran beliau itu sebagaimana yang telah berlalu, sanatasnaini wa thamanina wa sittimi'atin, kelahiran beliau pada tahun 682 ya. Beliau lahir di tahun 682 ya, Hijriyah. Nah, fayu'khadhu min hadza anna ibna Ajurrama kana fi dzalikal asri, dan diambil ya dari tahun ini bahwasanya Ibnu Ajurumin tadi itu dia ya telah ada kana fi dzalikal asri ya, beliau itu hidup di tahun tersebut ya. Beliau hidup di tahun tersebut. Sudah itu. Nah, kemudian kana mautinuhu bimadinati Fas bil Maghribi ya, dan mautinuhu dan kenegaraan beliau ya,
kenegaraan beliau ataupun daerah asal beliau ini adalah di Madinati Fas, yaitu kota Fas. Fas itu nama daerah ya, tadi sudah kita sampaikan. Bil Maghribi di negara Maghrib sana, ya. Daerah barat sana. Wabiha kana yulki durusahu, ya. Dan di sanalah biha ini kembali ke Madinah Fas ini tadi ya. Dan di kota Pas inilah beliau menyampaikan yulki durusahu, pelajaran-pelajarannya, ya. Kemudian wulida beliau dilahirkan pada tahun, ya. Ini sanatatna ini wa sab'ina wa sittimi'atin minal hijrati, ya. Fis sanati allati tuwfiya fiha Ibnu Malikin. Masya Allah ya. Yaitu beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriyah, ya. Kalau di sini tadi 682 ya. Allah alam apakah di sini tadi maulidnya ini maksudnya kembali kepada si Ali tadi ya. Sepertinya iya ya. Kalau yang 682 yang tadi itu kembali kepada Muhammad bin Ali ini tadi. Nah, kalau Ibnu Ajurumnya itu lahir di 672. Surut ya. Nah, kemudian kata beliau, Ibnu Ajurum ini tadi beliau lahir di tahun 672 Hijriah, di tahun wafatnya Imam Malik, wafatnya Ibnu Malik, ya, pada tahun tersebut, ya. Jadi pada tahun 672 itu lahir seorang ulama, wafat juga seorang ulama, saudara ya, yaitu wafat Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik itu, ya. Kemudian lahir juga seorang ahli nahwu lagi, yaitu Ibnu Ajurum, saudara ya. Nah, wa tuwfiya ama salatin wa isyrina wa sab'i mi'atin minal hijrati. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriah, ya. Nah, terkait lahir dan wafatnya seorang ulama itu memang sering seperti itu, teman-teman. Ya. Kayak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, ya. Wafat pada tahun tersebut, bersamaan wafat pada tahun tersebut adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah dan pada tahun yang sama lahir juga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Seperti itu. Ya. Jadi memang sering terjadi seperti itu, teman-teman. Ya. Wafat satu ulama, kemudian lahir juga ulama yang lain. Wafat ulama ini, lahir ulama ini. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi Allah gantikan ya yang wafat dengan ulama-ulama yang lain. Seperti itu ya. Kemudian wa allafa iddata musannafatin wa arajiza, ya. Dan beliau menulis banyak musannafat, ya, penulisan-penulisan. Wa min musannafatihi hadhihi al-muqaddimatu fin nahwi allati kanat sababu syuhratihi ataupun allati kanat sababa syuhratihi, ya. Dan di antara tulisan-tulisan beliau itu adalah muqaddimah ini, yaitu muqaddimah Jurumiyah ini tadi. Fin nahwi, dalam pembahasan ilmu nahwu. Yang dengan sebab muqaddimah inilah sebab ketenaran beliau. Jadi memang Ibnu Ajurum ini tadi dikenal dengan muqaddimah Jurumiyah ini tadi, ya. Fakana laha qimatun rafi'atun, dan si muqaddimah yang tadi itu memiliki harga yang sangat tinggi, ya, nilai yang sangat tinggi.
Ya, wa makanun samiyatun ladal ulama'i wal muhtammina bil arabiyyati. Ya. Begitu juga bahwasanya kedudukan daripada si buku Jurumiyah ini tadi itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi di sisi para ulama, ya, di sisi para ulama dan orang-orang yang memperhatikan ataupun orang-orang yang perhatian terhadap bahasa Arab, ya. Wa yadullu ala dzalika kathratu syuruhiha, dan menunjukkan atas hal tersebut yaitu banyaknya ulama perhatian terhadap mukaddimah sama apa namanya banyaknya orang yang perhatian terhadap buku ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah banyaknya syarah terhadap buku Jurumiyah ini tadi, ya. Faqad ihtamma biha katsirun minal ulama'i ma baina basitin wa mukhtasarin, ya. Dan sungguh telah perhatian dengan biha, dengan buku Muqaddimah Jurumiyah ini tadi, ya. Di antara para ulama, mereka ada yang basit, ada yang sangat luas syarahnya, penjelasannya, wa mukhtasar, ada yang sangat ringkas, ya. Wa baina syarihin wa nadhimin. Dan di antara ada yang mensyarahnya, ada juga yang membuat nazamnya, nazam Jurumiyah, ya. Wa baina mu'rabin lil alfadhiha wa mutammimin laha. Ada yang juga apa namanya mengi'rab lafaz-lafaznya, jadi memang ada buku khusus untuk i'rab daripada buku Jurumiyah ada. Atau ada juga yang menyempurnakan daripada Jurumiyah yang tadi, atau sering kita kenal juga dengan Mutammimah Jurumiyah. Seperti ya. Nah, jadi maksud saking kebanyakannya orang yang perhatian terhadap buku Jurumiyah yang tadi itu banyak di khidmat. Ada yang mensyarahnya, mensyarah yang tadi juga banyak, ada yang secara lebar ya, secara meluas, ada yang ringkas, kemudian ada yang mensyarah, ada yang menjadikannya nazam, menjadikannya syair-syair, syair-syair ya. Kemudian ada yang menjadi apa? Ada yang mengkhidmatnya dengan mengi'rab bukunya, ada yang menyempurnakannya, membuat buku lagi penyempurna daripada Mutammimah, menyempurnakan lagi daripada buku Jurumiyah ini tadi, seperti ya. Nah, ini bukti bahwasannya kalau buku ini punya nilai dan posisi yang tinggi ya di sisi para ulama. Kemudian kata beliau di sini, wa min ahammi syuruhiha, dan di antara syarah-syarahnya yang paling penting fi asrina, di zaman kita sekarang, adalah At-Tuhfatus Saniyatu, ya, yaitu buku Tuhfah Saniyah li Muhammad Muhyiddin, ya, milik Syekh Muhammad Muhyiddin, terus ya. Nah, Tuhfatus Saniyah ini terkenal ya, buku syarah Jurumiyah. Dan kata beliau, buku Tuhfatus Saniyah ini merupakan salah satu syarah yang paling bagus untuk Jurumiyah. Seperti ya. Syarah yang paling bagus untuk Jurumiyah ini tadi. Seperti ya. Dan insyaallah ya, insyaallah kalau seandainya memang memungkinkan nanti setelah kita selesai daripada buku apa namanya? Takrib Jurumiyah yang tadi itu, kita coba nanti eh, makan Tuhfatus Saniyah yang tadi. Ya, coba kita pelajari ya sedikit-sedikit. Nah, alhamdulillah demikianlah eh, secercah ringkasan terkait biografi daripada si penulis. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke inti daripada kitab, ya. Kita masuk ke bukunya. Fasad, izin tanya Ustaz. Nah, silakan. Eh, Sohi nggak Ustaz? Pernah dengar kisah tentang kitab Jurumiyah itu yang dilemparkan di sungai Ustaz. Terus dia apa nggak basah atau apa gitu kan sering disampaikan. Pernah baca juga. Itu kisahnya Sohi atau enggak? Allah alam, ternyata ya. Allah alam. Apakah sahih atau tidak cerita tersebut, ya Allah alam. Walaupun seandainya itu sahih, ya tidak menunjukkan apa-apa juga, ternyata. Biasa saja, ternyata. Nah, ya maksudnya itu apa ya? Eh, Kitab ataupun tulisan itu dia bukan sebuah mukjizat, ya. Jadi bukan maksudnya itu ya apa maksudnya mau dibanggakan apa maksudnya dari hal tersebut? Tidak ada, ternyata ya. Nah, baik, ada lagi? Taib, kalau tidak ada, kita masuk ke bukunya sekarang ya. Sekarang kita masuk ke bukunya. Nah,
Ta'riful kalami, definisi daripada kalam. Betul ya? Naam. Siapa yang mau baca? Pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ujar. Naam. Coba silakan. Bismillah. Qal muallif hafizahullah ta'ala ta'riful kalimu Kalami. kalami. Qala musar apa ma musarriful hafizahullah Qala al-kalamu al-musannifu rahimahullah. Apa Ustaz? Musannifu dari sannafa. Sannafa yusannifu tasnifan musannifun. Qala musanniful rah apa tuh rahimahullahu al-kalamu huwal lahfu al-mufidu. Nah, ya. Baik, kata beliau di sini, kata al-muallif, penulis, ta'riful kalami, ya, definisi daripada kalam, saudara ya. Jadi memang di buku jurumiyahnya beliau memulai dengan pembahasan tentang kalam, yaitu ucapan. Kalam itu ucapan, ya. Nah, qala al-musannifu, berkata penulis. Musannif itu penulis ataupun penyusun, dari kata sannafa, fi'il madinya. Sannafa yusannifu tasnifan musannifun. Ya, musannifun itu penulis ataupun penyusun, ya. Berkata si penulis yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah, al-kalamu huwal lafdhu al-mufidu, ya. Kalam itu adalah lafaz yang mufid, ya. Lafaz yang mufid. Lafaz ya, kemudian mufid itu yang memberikan faedah. Dan coba kita perhatikan di sana ada catatan nomor 1 sama catatan nomor 2. Di sana ternyata di di matan aslinya itu ada al-murakkabu bil wad'i. Ya, jadi aslinya kata si penulis itu al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Aslinya seperti itu ya. Jadi antara lafaz sama mufid tadi itu ada kata al-murakkabu. Jadi al-lafdzu al-murakkabu, ya. Al-mufidu bil wad'i, seperti itu. Nah, tapi lafaz al-murakkabu sama bil wad'i ini tadi tuh beliau buang. Ya, si pensyarah ini beliau buang, beliau taruh di hasyiyah, di catatan kakinya, seperti ya. Nah, menurut beliau itu kalau misalnya diterjemahkan ataupun ditafsirkan ataupun disyarah itu mungkin berat bagi pemula. Jadi itulah kenapa beliau tidak singgung di sini, seperti ya. Sebagaimana prinsip beliau di mukadimah kemarin kan, hal-hal yang sulit bagi pemula itu beliau anggurkan dulu, nanti dulu. Beliau taruh dulu di catatan kaki, baru nanti di buku-buku selanjutnya beliau jelaskan apa maksud daripada murakkab sama bil wad'i itu. Seperti itu ya. Nah, baik, siapa lagi yang mau baca? Silakan. Ustaz. Nah. Bismillah. Qala muallif hafizahullahu ta'ala asyarhu qawluhu huwal lafzu ayyu as-sautul bukan ayu. Ai saja. Ai artinya yaitu. Oh ya itu. Ai as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati lati awwaluha al alifu wa akhiruha al ya'u wa hadza ta'rifu fi istilahin nuhati wa amma fil lughati fahuwa
nut nutqo Nutkun, Nut- khabarnya itu. nutqun mafhum Mufhimun. mufhimun. Nah, kemudian kata beliau di sini syarah penjelasannya, qauluhu ucapan daripada penulis, huwal lafdhu lafaz. Jadi di sini beliau akan mendefinisikan ataupun mensyarah menjelaskan daripada lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah kata beliau as-sautul musytamil, yaitu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah, ya. Yang awalnya yaitu awal daripada huruf hijaiyah tadi adalah alif dan akhirnya adalah ya. Jelas ya? Huruf hijaiyah kan diawali dengan alif, diakhiri dengan ya kan? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan sampai ya tadi itu. Jadi lafaz itu kata beliau merupakan suara yang mencakup beberapa huruf. Misalnya abun. Abun kan itu suara yang tercakup di dalamnya beberapa huruf yaitu huruf ba, huruf hamzah sama ba tadi itu. Paham? Nah, wa hadza ta'rifu dan definisi ini kata beliau merupakan istilah daripada ahli nahwu ya. Fi istilahin nuhati ya. Jadi definisi barusan tadi yang disebutkan barusan adalah definisi daripada ahli-ahli nahwu ya. Terminologi daripada ahli-ahli nahwu. Wa amma fil lughati adapun definisi lafaz itu secara apa namanya bahasa ya. Secara bahasa itu apa? Kalau satunya terminologi, satunya lagi apa? Istilah itu biasanya? Ada yang tahu? Istilah, Ustaz. Iya, Secara istilah. terminologi sama satunya lagi apa? Rupiah. Ada logi-loginya juga. Terminologi satunya? Ya, saya lupa ya. Satunya itu Etimologi, Ustaz. bagaimana? Morfologi. Bukan morfologi, bukan. Qauluhu huwal Allah musta'an, lupa saya. Satunya terminologi, satunya lagi saya lupa ya, satunya lagi. Intinya kalau di bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi adapun apa definisi secara bahasa ya secara letterleknya lafaz itu adalah nutkun yaitu apa namanya suara yang mufhimun yang memahamkan ya. Lafaz itu adalah suara yang memahamkan. Selagi itu dia suara yang memahamkan maka itu disebut dengan lafaz. Itu kalau definisi secara bahasa. Tapi kalau definisi dari ahli nahwu tadi, lafaz itu adalah merupakan suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah ya. Nah, huruf hijaiyah itu apa? Yaitu huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya tadi. Nah, kemudian lanjut. Siapa yang membaca ini? Ana, Ustaz. Nah, silakan. Qauluhu al-mufidu ayu Ai ay al-mafhumu al-mufhimu al-mufhimu makna yuhassinu yahsunu yahsunu sukuta fa'il. yahsunu sukutu al-mutakallimu wal Mudhaf ilaihnya itu. al-mutakal al-mutakallimu Mudhaf ilaih. Takalimi. al-mutakallimi was-sami'i alaihi bihaitsu an as-sami'i yafham Ada annanya. bihaitsu anna as-sami'i Anna mengakibatkan kata setelahnya dibaca apa? Nah, anna as-sami'a yafhamu al-kalamu maf'ul bih, al-kalam itu maf'ul bih. yafhamu al-kalama wala yantadhiru ghairuhu Ghair ini maf'ul bih juga. wala yantadhiru ghairahu. Nah, kemudian kata beliau qauluhu, kemudian ucapan si penulis Ibnu Ajurrum rahimahullah al-mufid, itu mufid apa maksudnya? Al-mufhim, yaitu memberikan apa atau memahamkan. Mufhim itu memahamkan. Maknanya ya. Iya, jadi dia itu harus dapat memahamkan suatu makna, ya.
yahsunu sukutul mutakallimi wassami alaihi. Yang apa namanya? Bagus ataupun layak diamnya orang yang berbicara dan pendengar atas ucapan tadi. Ya, jadi maksudnya kalau seandainya orang itu berbicara, maka bagi si pendengar sama penulis tadi itu sudah tentram, sudah cukup, sudah paham atas apa yang disampaikan oleh si apa namanya berbicara tadi, orang berbicara tadi. Nah, ini baru disebut dengan mufid. Tapi kalau seandainya orang saat berbicara kemudian si entah itu si pembicaraan sendiri ataupun orang yang mendengarnya agak masih menjanggal, nah, maka itu disebut ucapan tadi itu ataupun kalam tadi itu belum mufid. Seperti itu. Paham? Jadi mufid itu maksudnya adalah yang dia apa namanya memahamkan, memberikan suatu faedah yang sempurna, ya, yang orang mendengar ataupun orang yang berbicara tadi itu sudah cukup dengan ucapan tadi. Misalnya, Zaid telah datang. Bagi orang yang mendengar sudah cukup belum dengan kata tersebut? Sudah. Sudah cukup. Informasinya sudah cukup, sudah pas. Zaid telah datang. Tapi kalau seperti ini, jika Zaid telah datang, nah kira-kira ini sudah cukup belum bagi pendengar ataupun bagi apa namanya berbicara itu untuk diam? Belum. Kenapa belum? Belum sempurna. Ya karena masih menjanggal ya. Masih menjanggal. Dari kita saja mendengarnya, jika Zaid datang, ya ngapo, kenapa kalau jika Zaid datang kenapa? Belum tentram hati kita. Nah itu tadi ya. Jadi yahsunu sukutul mutakallimi wasami alaihi, itu maksudnya adalah bagusnya diamnya orang berbicara ataupun orang yang mendengar atas alaihi, atas kalam tadi. Ya. Nah, jadi kalau seandainya di dalam hati pendengar yang tadi itu masih agak ganjal-janggal dari ucapan si penulis, maka itu belum mufid berarti. Tapi kalau seandainya si pendengar tadi dia sudah tentram dengan apa yang disampaikan oleh penulis, maka itu disebut dengan mufid. Seperti itu. Paham teman-teman? Nah, kemudian bihaitsu annas-sami'a yafhamul kalama wala yantadhiru ghairahu, ya. Yaitu ya, bihaitsu ditinjau bahwasannya si as-sami', pendengar tadi, orang yang mendengarkan ucapan kalam tadi, ya, memahami kalam tersebut, ya, memahami ucapan tersebut dan tidak menunggu ghairahu selainnya, yaitu tambahan informasi lain. Ya, seperti tadi Zaid berdiri. Itu sudah cukup bagi kita. Oh, informasinya bahwasanya Zaid berdiri. Berbeda kayak tadi misalnya, jika Zaid datang. Jika Zaid datang kita masih menunggu-nunggu. Apa sih kelanjutannya? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kita masih menunggu-nunggu, nah maka berarti itu belum mufid, belum sempurna. Tapi kalau seandainya kita tidak ya wala yantadhiru dan tidak lagi menunggu ghairahu selain kalam yang diucapkan barusan tadi, maka berarti itu sudah sempurna, ya. Nah, baik, sampai di sini terkait definisi daripada lafaz sama mufid, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang ada as'ilatun, ya, as'ilatun, soal-soal. Coba saya mau itu. Ma huwal kalamu? Man sayujib? Ya. Angkat tangan siapa yang mau jawab? Ma huwal kalamu? Man yatafaddal an yujib? Siapa yang berkeinginan untuk menjawabnya? Ma huwal kalamu? Nah, coba. Al-kalamu huwa lafzu al-mufidu. Nah, tarjim. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kata yang bermanfaat. Lafaz yang bermanfaat. Nah, lafaz yang memberikan manfaat. Mufid itu memberikan manfaat. Nah, baik. Ya, bagus ya. Dan kalam ini bukan kalimat ya. Kalam itu bukan kalimat. Terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tapi dia ucapan. Jadi
Ya, apa itu ucapan? Ma huwal kalam? Apa itu ucapan? Al-kalamu, ucapan itu adalah lafaz yang memberikan faedah. Lafaz yang memberikan faedah. Nah. Ats-tsani, ya, soal yang kedua, ma huwal lafdhu? Man sayujib? Man yatafaddal an yujib? Ana Ustaz. Nah, silakan. Tafadhali. Al-lafzu ay as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya'u. Nah, tarjimi. Apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah yang awalnya alif dan akhirnya ya. Nah, amma fil lughah ma ma'nahu? Wa amma fil lughati fa huwa nutqun mufhimun. Dan adapun secara bahasa dia adalah suara yang memahamkan. Nah, ya. Adapun secara bahasa dia nutkun muthimun, nutkun mufhimun, yaitu suara ataupun ucapan yang memahamkan tadi. Terus ya. Nah, salisan, soal yang ketiga, ma ma'na mufidin? Ya, ma ma'na mufidin? Nah, man sayujib? طيب. Man sayujib? Man yatafaddal? Man yatafaddal bil ijabah? Nah, ma ma'na mufid? أي مفيد. Ada Ustaz? Tafadhal, tafadhal. Ma makna mufidu? Al-mufidu al-mufhimun maknan. Yahsunu sukutu al-mutakallami Al-mutakallimi. was yahsunu sukutu al-mutakallimi wasami alaihi. Tarjim. Berfaedah berfaedah apa bermanfaat. Nah, mufid itu tidak perlu diterjemahkan. Kalau istilahnya tidak perlu diterjemahkan ya. Nah, Ustaz. Al-mufid yaitu yang memahamkan makna yang dengan yang mendiamkan lawan bicara atau yang dapat mendengarnya dan mendengarnya. Nah, ya, yang bagus, yahsunu itu yang bagus. Dia apa? Ya, agak sulit ya bagi kita menerjemahkan yahsunu sukutul mutakalimi wasami alaihi itu dengan secara letterlek ya. Maksudnya itu Iya. intinya itu dia tuh bisa ya tadi ya, bisa mendiamkan orang yang berbicara sama pendengar atas ucapan yang disampaikan tadi. Ya, karena sudah sempurna ucapannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yahsunu itu bagus ataupun layak. Dia jadi maksudnya diamnya si pembicara dan pendengar atas ucapan tadi itu layak saat kita mendengar ucapan tadi. Nah, itu baru dia disebut dengan mufid. Maksud ya. Nah, baik. Nah, itu terkait definisi daripada kalam, ya. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada lagi tamrinun, latihan do' shad ya, amamal jumlatil mufidati wal kha amamal jumlatil khati'ati. Nah, perhatikan. Letakkanlah shad, huruf shad ya, di depan kalimat yang sempurna. Wal kha, dan huruf kha itu di depan kalimat yang khati'ah yang salah. Berarti yang tidak sempurna berarti. Dan ini teman-teman, antum tidak bisa menjawabnya kalau antum tidak pernah belajar durusul lughah. Ya. Nah. Baik. Coba yang belum jawab ini, siapa saja yang belum jawab ini? Fadil, jawab Pak Fadil. Ja'a kharaja dakhala. Apa tandanya? Shad atau kha? Pak Fadil masih ada? Baik. Kemudian Ibu Rahmi. Ja'a kharaja dakhala, shad atau kha? Oh, Ustaz. Iya, kha ya. Kenapa kha?
Atau maknanya itu. Nah, karena ini cuma fi'il saja ya. Ja'a fi'il, kharaja fi'il, dakhala fi'il, seperti ya. Dan dia tidak memberikan kalimat sempurna. Ja'a, kharaja, dakhala apa maknanya? Seperti ya. Nah, itulah kenapa kita jadikan dia kho, yang khotiah salah ya. Nah, kemudian Ummu Habibah. Hadara Zaidun ad-darsa. Hadara Zaidun ad-darsa. Shad atau kho? Shad, Ustaz. Shad. Ya, kenapa shad? Karena fi'il fa'il sama maf'ulun bih. Nah, ya karena dia sempurna. Fi'il fa'il ya. Nah, apa artinya? Nah, Zaid hadir belajar. Nah, ya. Zaid hadir pelajaran. Nah, kemudian lanjut. Ya, Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Shalla Zaidun al-asra. Ya, apa? Ya, shad. Ya, kenapa shad? Karena maknanya sudah jelas. Nah, dia lengkap ya fi'il fa'ilnya ya. Nah, Zaid telah sholat asar ya. Zaid telah sholat asar. Kemudian Zaidun. Zaidun, siapa yang mau jawab Zaidun ini? Shad atau kho? Anak kok Ustaz. Kho, jelas ya, cuma satu kata ya. Kho, Zaid. Nah, dia jelas belum sempurna. Ya, baik. Alhamdulillah. Selesai ya terkait kalam. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Mudah ya? Insyaallah. Sahel. Bagaimana? Sahel Ustaz. Sahil ya, insyaallah ya. Baik. Alhamdulillah, berarti kita tidak salah memilih bukunya berarti saudara. Nah, sekarang nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk bab aqsamul kalam ya, bab aqsamil kalam, bab pembagian kalam ya. Nah, ini insyaallah mudah juga ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang lebar beliau membahasnya. Terus yang penting poin-poinnya itu tersampaikan. Seperti itu. Nah, insyaallah nanti kita di halaman ke-10 ini kita baca di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ditutup, silakan kalau ada yang menanyakan. Nah, ini terkait soal-soalnya ini teman-teman ya. Silakan dijawab mandiri di rumah ya. Jadi sebelum belajar tuh dijawabi biar apa? Biar antum pas ditanya, pas belajar antum bisa jawab ya. Nah, ya bagaimana Mukholis? Nanya yang tadi Ustaz. Ada Yang mana? Ustaz. Man sayujib itu siapa yang akan menjawab ya Ustaz? Nah, man sayujib, siapa yang akan menjawab? Atau man yatafaddal bil ijabah, siapa yang ingin untuk ijabah menjawab ya. Nah. Kalau saya akan menjawab ajib ya Ustaz. Nah. Ana Ustaz, ana saujib. Bukan ajib ya, ujib. Saya ujib ya Ustaz. Nah. Ya. Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, ada lagi? Sebelum ditutup, silakan. Baik, insya Allah nanti semoga dalam waktu sekitar berapa bulan ini bisa kita selesaikan buku ini ya. Buku Takrib Al-Ajurumiyah yang tadi. Biar nanti setelah kita selesai buku Takrib Jurumiyah yang tadi, nanti kemudian kita akan berpindah ke buku Syarah Jurumiyah yang lebih luas lagi. Ya. Kemudian kalau setelah kita selesai buku Syarah Jurumiyah yang lebih luas lagi, baru nanti kita masuk ke Mutamimah Jurumiyah. Insyaallah ya. Masih panjang perjalanan kita. Sabar ya. Sabar, sembari kita melatih kosakata juga ya, melatih baca kitab sedikit demi sedikit seperti ya. Nah. Baik, mungkin itu saja. Semoga yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Dan tetap semangat, tetap istiqomah ya. Dan ini saja sudah berkurang ya. Yang hadir kemarin 13 orangan biasanya. Nah, ini sudah sisa 9 orang. Ada sisa 9 orang ya. Nah, nanti boleh coba ditanya-tanya lagi mana teman-teman yang kemarin yang apa? Yang hadir kok tidak hadir seperti ya. Dan begitu juga antum teman-teman, kalau seandainya antum tidak hadir sebenarnya kabar ya. Beri kabar.
Afwan Ustadz, hari ini tidak bisa karena sakit misalnya. Afwan Ustadz, tidak bisa hari ini karena ada urusan keluarga. Afwan Ustadz, hari ini tidak bisa. Intinya izin ya, izin kalau seandainya tidak bisa datang, biar tidak dicari ya. Nah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Barakallahu fikum.